Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian hari ini? Baik, Kak. Sehat semua kan? Alhamdulillah. sehat, Kak. Nah, untuk pembelajaran pada siang hari ini siang ya, minggu lalu kita pagi ya, sekarang ganti jamnya. Langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Saya cukup. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang turunan fungsi komposisi untuk trigonometri lainnya. Nah, ini yang berkaitan dengan materi kemarin, materi minggu lalu. Ini ada hubungannya ya. Ada yang masih ingat? Apa kalian udah lupa? Tentang materi kemarin. Kemarin kita belajar apa? Minggu lalu kita belajar materi apa coba? Turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri. Kemarin kita mempelajari tentang rumus turunan sin dan cos, ya kan? Ya. Materi hari ini akan disampaikan oleh Pak Sugiarto. Silakan Pak Sugiarto. Ya, terima kasih Kak Sukma atau Ibu Sukma. Sebelumnya izinkan Bapak untuk share screen. Udah kelihatan belum share screen Bapak? Sudah. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai rumus turunan fungsi dasar trigonometri lainnya. Minggu kemarin kan kita udah belajar mengenai rumus turunan sin dan cos. Kita lanjut. Udah kelihatan belum? Sudah. Oke, kita mulai belajar. Untuk yang pertama yaitu sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Sebelumnya suara Bapak kedengaran jelas atau tidak? Terdengar jelas. Oke, kalau jelas kita lanjutkan. Sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Sifat-sifat turunan fungsi aljabar juga berlaku pada turunan trigonometri. Agar kamu mengingatnya kembali, perhatikan sifat-sifat berikut ini. Sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Yang pertama, jika diketahui fx sama dengan u kali x dikali vx, maka turunan dari vx atau turunan f aksen x sama dengan u aksen x dikali v aksen x ditambah ux dikali v aksen x. Untuk yang kedua, jika diketahui fx sama dengan ux per vx, maka turunan dari fx sama dengan u aksen x dikali vx dikurangi ux dikali v aksen x per v kuadrat x. Dengan f u v adalah fungsi dalam variabel x. Kita lanjutkan atau di screenshot dahulu boleh. Kita lanjutkan. Turunan dari bentuk fx sama dengan ux per vx dapat digunakan untuk menentukan turunan turunan dari fungsi
trigonometri tangen atau tan, sekan atau sek, kosekan atau kosek, dan kotangen atau kotan. Rumus yang sering digunakan dalam mengerjakan persoalan turunan trigonometri adalah sebagai berikut. Yang pertama, identitas perbandingan. Jika diketahui tan nx sama dengan, maka bisa diartikan juga sama dengan sin nx per cos nx. Atau kotan nx itu sama dengan cos nx per sin nx. Tan adalah kebalikannya kotan, seperti itu. Untuk yang kedua, identitas trigonometri Pitagoras. Untuk yang pertama itu sin kuadrat nx ditambah cos kuadrat nx sama dengan 1. Yang kedua, tan kuadrat nx ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat nx. Untuk yang selanjutnya, kotan kuadrat nx ditambah 1 sama dengan kosek kuadrat nx. Seperti itu, bisa di screenshot dahulu. Kita lanjutkan. Untuk yang ketiga, sinus sudut rangkap. Untuk rumusnya itu sin nx sama dengan 2 sin n per 2x dikali cos n per 2x. Untuk yang keempat, kosinus sudut rangkap. Cos nx sama dengan 1 min 2 sin kuadrat n per 2x sama dengan 2 cos kuadrat n per 2x min 1. Lebih singkatnya yaitu cos kuadrat n per 2x dikurangi sin kuadrat n per 2x. Seperti itu. Bisa di screenshot terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Jika fx sama dengan tan x, tentukan f aksen x. Untuk pembahasannya dengan menggunakan identitas perbandingan diperoleh. Fx-nya kan tan x. Tan x tadi menurut identitas perbandingan apa? Untuk menurut identitas perbandingan kan tan x sama dengan sin x per cos x. Benar kan? Nah, kita misalkan untuk ux-nya sama dengan sin x. Materi sebelumnya itu turunan ux apa? Turunan sin x apa? Cos X. Cos x. Berarti u aksen x-nya sama dengan cos x. Jika dimisalkan fx-nya sin x, v aksennya, oh maaf ini salah ini. Cos Ini X. itu ini cos x. Jika dimisalkan Vx-nya itu cos x, maka turunan dari V aksen x-nya apa? Turunan cos x apa? Min sin x kan? Ya. Lalu kita lihat bentuk Fx-nya ini apa? Sin x per cos x atau ux per Vx. Kita lihat di sini. Jika bentuknya Vx per ux per Vx, maka rumus f aksen x-nya seperti ini. Yang kedua ini. Lanjut kita. Bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Nah, kita lanjut. Tadi kan pakai rumus yang ini. Tinggal kita substitusikan. U aksen X-nya apa? U aksen X-nya kan cos X. X. Kita masukkan ke sini. Vx-nya apa? Vx-nya cos X. Kita masukkan ke sini.
dikurangi UX. UX-nya kan sin X. Kita masukkan sin X. Dikali V aksen X. V aksen X-nya kan min sin X. Per V kuadrat X. Vx-nya kan cos X. Berarti cos X kuadrat. Nah, kita lihat lagi selanjutnya. Cos X dikali cos X. Didapatkan cos kuadrat X. Negatif sin X dikali negatif sin X. Didapatkan plus sin kuadrat X. Per cos X kuadrat bisa ditulis dengan cos kuadrat X. Nah, coba diamati. Cos kuadrat X plus sin kuadrat X itu apa? Nilainya apa? Yang tadi berdasarkan ini. 1. Berarti 1 kan sin kuadrat NX plus cos kuadrat NX sama dengan 1. Berarti ini bisa diganti dengan 1 per cos kuadrat X. Nah, selanjutnya kita lihat. Sini kan ada kuadrat. Kita jabarkan nilai kuadratnya. 1 per cos X kuadrat. Sampai sini ada yang kebingungan atau mau ditanyakan? Kira-kira paham nggak ini? 1 per cos kuadrat X kok menjadi 1 per cos X dalam kurung kuadrat. Oh, Pak. oke. Kalau paham kita lanjut. 1 per cos X kemarin nilainya apa? Satu per cos X kan nilainya kan secant X. Kalau 1 per cos X kuadrat nilainya kan secant kuadrat X. Kuadrat X. Berarti didapatkan jadi fx sama dengan tan X turunannya adalah secant kuadrat X. Gitu. Sampai sini paham? Kalau Insya Allah paham, Pak. oke, kalau paham kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, jika fx sama dengan secant X, tentukan f aksen X atau turunan fx. Untuk pembahasannya sama seperti tadi menggunakan identitas kebalikan. Diperoleh fx sama dengan secant X. Secant X nilainya tadi apa? 1 per cos X. Secant Cos X X. 1 per cos X. Nah, kalau kita misalkan UX-nya tadi apa? UX-nya ini apa? 1. UX-nya 1. Turunan dari 1 apa? 0. 1, 0. Benar. Untuk VX-nya apa di sini? Cos X. Cos X. Turunan dari cos X apa? Minus sin X. Minus sin X. Benar. Dengan demikian diperoleh, kita pakai rumus yang seperti tadi. Rumusnya U aksen X dikali VX dikurangi UX dikali V aksen X per V kuadrat X. Lalu kita substitusikan. U aksen X tadi apa di sini? 0. 0. 0 dikali VX-nya apa? Cos X. Cos X dikurangi UX. UX-nya apa di sini? 1. 1 dikali V aksen X. V aksen X-nya ini apa? X. Min sin X per V kuadrat X. Cos X kuadrat. Cos X kuadrat. Nah, lalu kita selesaikan. 0 dikali cos X ini kan hilang atau habis nilainya 0. Tidak usah dituliskan. Untuk min 1 dikali min sin X. Apa hasilnya? Sin X. Positif sin X.
sin X, benar. Per cos X kuadrat bisa dituliskan dengan cos kuadrat X. Nah, selanjutnya kita jabarkan nilai sin X per cos kuadrat X. Untuk penjabarannya seperti ini. 1 per cos X dikali sin X per cos X. Paham nggak ini? Kok bisa dapat 1 per cos X? Cosnya dijadiin dijabarkan. Dijadiin 2 itu, Kak. Oh, Kuadratnya iya. Ya, ini kalau dikalikan kan hasilnya sama dengan yang atasnya ini kan sin X per cos kuadrat X. Nah, betul. Berarti 1 per cos X nilainya apa, Tak? Kemarin? Sekan X. Sekan X. Dikali sin X per cos X nilainya apa? Tan X. X. Jadi jika fx sama dengan sekan X, maka turunannya adalah sekan X dikali tan X. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak, Kak. Oh, tidak. Kalau tidak, akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh Bu Rika. Silahkan Bu Rika. Baik, terima kasih. Ini masih pada join kan ya? Masih, Kak. Masih. Oke, bagus kalau gitu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tabel turunan dan notasi Leibniz fungsi trigonometri. Nah, jadi dari uraian tadi, penjelasan tadi itu didapat fungsi-fungsi trigonometri beserta turunannya dan notasi Leibniz-nya. Nah, ini yang pertama. Jika diketahui fungsi trigonometri fx sama dengan tan x, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan negatif sekan kuadrat x. Nah, untuk notasi Leibniz-nya itu berbentuk seperti ini. D fx per dx sama dengan sekan kuadrat x. Jadi f aksen x itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini juga. Dalam bentuk D kali fx per dx. Nah, fx ini itu fungsi fx-nya ini. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu fx sama dengan kotan x. Memiliki turunan yaitu f aksen x sama dengan negatif kosek kuadrat x. Dan notasi Leibniz-nya yaitu dfx per dx sama dengan negatif kosek kuadrat X. Hasilnya sama sih antara turunan dan notasi Leibniz, cuma bedanya di kepenulisannya. Jika turunan bentuknya f aksen X, kalau notasi Leibniz itu pakainya dfx per dx. Selanjutnya fx sama dengan sekan X. Memiliki turunan yaitu f aksen X sama dengan sekan X tan X. Notasi Leibniz-nya sama. Lalu fx sama dengan kosek X memiliki turunan yaitu negatif kosek X kotan X. Notasi Leibniz-nya sama. Nah, sampai sini sudah paham? Paham, Kak. Nah, oke, mungkin biar ingat atau biar nggak hilang bisa di screenshot dulu. Atau enggak, mungkin tadi ada yang mengikuti langsung dicatat juga lebih baik ya. Nah, kalau udah kita lanjut dulu. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama. Ini jika diketahui fx sama dengan sin x tan x, berapa nilai f aksen x-nya? Nah, jadi kita cari turunan dari fx sama dengan sin x kali tan x. Nah, fungsi fx memuat perkalian fungsi, sehingga sifat yang digunakan adalah sebagai berikut. Fx sama dengan ux vx. Jadi fx sama dengan sin x kali tan x itu sama dengan bentuk fx sama dengan ux kali vx. Jadi kita menggunakan rumus tersebut. Nah,
tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Sugiarto. Nah, kita lanjutkan F aksen X. Turunan dari UX gimana, berapa? Tadi turunan dari UX bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Siapa yang bisa? Tadi udah dijelasin loh. Turunan dari UX sama VX. Nah, kalau UX ini berarti turunannya bagaimana? Cos X. Gimana sih? Jadi turunan dari bentuk UX ini dulu. Nah, UX kali VX, bentuk turunannya itu jadi U aksen X kali VX plus UX kali V aksen X. Lalu kita misalkan, jika UX sama dengan sin X, maka turunannya U aksen X sama dengan cos X. Nah, jika VX ini salah ketik ya, ini bukan U tapi V. VX sama dengan tan X, maka V aksen X sama dengan sekan kuadrat X. Nah, dengan demikian diperoleh. Jadi, permisalan ini kita masukkan ke fungsi di atas, fungsi turunan dari Fx. Jadi, F aksen X sama dengan U aksen kali Vx ditambah UX kali V aksen X. Lalu selanjutnya kita masukkan. Tadi nilai U aksen X-nya berapa? Cos X. Cos X. Lalu Vx-nya berapa? Tan kuadrat X. Tan X plus UX-nya? Sin X. X. V aksen X-nya? Sekan kuadrat X. Nah, lalu selanjutnya nilai dari F aksen X. Jadi nilai tan X-nya ini kita ubah dalam bentuk sin dan cos. Jadinya bentuknya cos X kali sin X per cos X plus sin X kali sekan kuadrat X. Jadi nilai tan X itu tadi kan sama dengan sin X per cos X. Nah, biar mempermudah jadi diubah dulu ke dalam bentuk sin X per cos X. Nah, selanjutnya F aksen X sama dengan, jadi ini kan kita sederhanakan nih, cos X-nya kita bagi dengan nilai cos X sehingga hasilnya tinggal apa? Sin X. Sin X. Nah, yang belakangnya ini masih tetap. Jadi sin X plus sin X kali sekan kuadrat X. Lalu selanjutnya kita sederhanakan lagi nih, karena ini ada sin X plus sin X kali sekan X, maka kita ubah dalam bentuk sin X kali 1 plus sekan kuadrat X. Ini kan kalau dijabarkan hasilnya sama kayak yang di atasnya. Sin X kali 1 sama dengan berapa? Sin X. Lalu sin X kali sekan kuadrat X hasilnya? Sin X kali sekan kuadrat X. Nah, benar sekali. Jadi turunan dari sin X kali tan X yaitu F aksen X sama dengan sin X kali 1 plus sekan kuadrat X. Nah, sampai sini paham atau ada yang masih bingung? Paham, Kak. Oke, mungkin bisa di screenshot dahulu ya, biar nanti bisa digunakan untuk belajar. Nanti juga akan saya share materinya ke grup WA, jadi bisa dipelajari di rumah. Nah, kita lanjut contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang berikutnya yaitu kita diminta untuk menentukan turunan pertama dari fungsi f, yaitu tan X dikurangi 1 per sekan X. Nah, biar lebih mudah, maka kita modifikasi dulu nih bentuk dari tan X min 1 per sekan X. Jadi, kita ubah fx sama dengan tan X min 1 per sekan X, itu nilainya sama dengan tan X per sekan X dikurangi 1 per sekan X. Jadi kita pisah dengan penyebut yang sama. Jadi tan X per sekan X dikurangi
1 per second X. Jadi kalau misalnya ini dihitung, maka hasilnya tan X min 1 per second X. Nah, selanjutnya kita bentuk lagi yang ini. Tan X per second X itu kan sama dengan hasilnya sin X per cos X kali cos X. Lalu negatif 1 per second X itu hasilnya sama dengan negatif cos X. Jadi tan X per second X dikurangi 1 per second X hasilnya sama dengan sin X per cos X kali cos X dikurangi cos X. Lalu dari hasil ini kita sederhanakan lagi nih, cos X. Cos X-nya kita bagi, maka hasilnya tinggal sin X. Jadi fx-nya sin X dikurangi cos X. Nah, dari hasil ini kita peroleh f aksen X sama dengan cos X dikurangi negatif sin X. Jadi f aksen X-nya sama dengan cos X plus sin X. Seperti itu. Dari sini ada yang masih bingung? Atau sudah paham? Halo. Ini masih pada join apa ditinggal nih? Masih. Makasih, Kak. Ya, sampai sini sudah paham belum? Kak. Ya, sudah, Bu. Sudah. Next. Kalau sudah kita lanjut. Iya. Ternyata materinya cuma sampai itu tadi. Nah, dari penyampaian tadi, kalau misalnya dari kalian ada yang masih bingung, nanti bisa langsung ditanyakan. Kalau misalnya malu buat tanya di grup, bisa langsung tanya, bisa ke saya atau Pak Sugiarto atau Bu Sukma. Untuk nomornya ada di grup WA atau sudah tercantum di PPT ini juga. Nah, pembelajaran selanjutnya nanti kita lanjutkan melalui grup WhatsApp. Dan nanti kita ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Nanti lembar kerjanya kita kirim melalui Google Classroom dan linknya kita share ke grup kelas. Nanti bisa kalian kerjakan pengumpulan maksimal hari Sabtu ya, sama seperti minggu kemarin. Gitu. Iya. Sampai sini sudah paham? Paham. Oke, kalau sudah paham saya kembalikan lagi ke Bu Sukma. Halo. Masih join kan? Halo, masih. Udah ngantuk ya kalian? Halo. Seger. Gimana tadi penjelasan dari Pak Sugiarto Halo. sama Bu Rika? Paham nggak kalian? Mulai dari prakteknya dan contoh soalnya. Paham, Kak. Nah, itu kalian bisa pelajari di rumah lagi. Nah, untuk mengerjakan LKPD yang nanti kami berikan. Nah, kami kira cukup untuk pembelajaran pada siang hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas untuk minggu depan ya, turunan fungsi komposisi untuk trigonometri. Nah, cukup sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar materi hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Pokoknya tetap semangat, stay healthy. Pokoknya kalian kalau keluar rumah harus pakai masker terus ya. Kami rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.